kita belum tahu susunan pemain seperti apa yang akan dilakukan atau ditentukan oleh Patrick Kluivert. Itu hanya beberapa jam ke depan akan diputuskan, tapi nanti akan ada rapat teman-teman, ya, rapat penentuan untuk menentu 23 pemain yang akan masuk, yang akan didaftarkan. Sementara 4 lainnya itu kan akan duduk di tribun, ya, termasuk dengan 2 yang tidak bermain, Ragnar Oratmangun serta Justin Hubner. Siapapun itu kita serahkan ke Patrick Kluivert, termasuk taktik pola apa yang dia inginkan, karena dia yang bertanggung jawab sebagai pelatih. Nah, ada yang menarik juga, apakah posisi bek kanan atau fullback ini akan ditempati langsung dimainkan oleh pemain FC Copenhagen Kevin Dix atau Sandy Walsh yang lebih didahulu. Kita belum tahu, tapi ini soal kebugaran karena Kevin Dix itu datang terakhir, ya, bersama dengan Ragnar tanggal 18 baru tiba. Jadi sosok seperti ini yang akan dilihat. Nah, ketika dia bermain terakhir kali melawan Viborg di Liga Denmark juga, dia masuk di babak kedua dan dia hanya bermain 23 menit memperkuat Copenhagen, ya, sehingga ini akan dilihat langsung. Tapi kalau memilih siapa yang akan bermain, tentu Kevin Dix, ya, sebagai prioritas utama. Dia juga ikut latihan kemarin, cuma mungkin soal kebugaran aja. Tinggal ditanyakan kepada Kevin Dix kesiapan dia, apakah dia memang siap benar-benar, ya, dia akan bermain. Karena kalau dipilih pertama Kevin, opsi kedua Sandy Walsh ya akan bermain. Tapi kalau Kevin merasa dia kurang begitu bugar, mungkin Sandy yang lebih dulu, dia akan bermain di babak kedua. Tapi kalau di starting 11 terbaik, pasti yang saya bilang tadi, Kevin akan masuk. Tapi ada keuntungan juga, kita bersyukur kepada pelatih Jakob Næstrup yang di Copenhagen, karena ini dia menyimpan tenaga bagi Kevin Dix tidak bermain seperti awal. Kalau bermain melawan Chelsea ketika kalah 1-0 di Stamford Bridge di Conference League, itu dia bermain 90 menit full sebagai back tengah. Nah, di Liga Denmark kemarin memang dia diistirahatkan sebelum ke Indonesia. Jadi bagus juga kalau bisa dilihat, karena dia menjadi pemain cadangan baru masuk di babak kedua. Mungkin juga bagi Næstrup, dia ingin bagi juga Kevin Dix untuk fokus, konsentrasi melawan timnas kita menghadapi Australia di pra-Piala Dunia zona Asia grup C. Sementara ya, kalau saya pakai kaos merah teman-teman, kita akan bermain dengan memakai kaos merah, kaos baru dari Expo ya, merah putih. Itu seragam kita akan bermain melawan Sokeros. Kalau Australia sudah pasti, ya pasti kuning, ya kuning hijau mungkin mereka akan pakai untuk menghadapi kita. Kapten kesebelasan Jay Ises, ya sekarang selain fokus, dia ingin memberikan segalanya, ya yang terbaik. Dia akan menggalang lini belakang itu untuk tidak ditembus oleh pemain-pemain Australia. Dia tahu ini pertandingan yang tidak gampang, tidak mudah untuk dilalui, tapi dia sudah meyakini, ya, bahwa dirinya bersama dengan teman-teman di garis belakang itu akan habis-habisan. Nah, dia akan berhadapan langsung untuk bisa mematikan Kusengi Yengi. Kusengi Yengi ini adalah bomber dari Australia, tidak bermain di Jakarta ketika bermain 0-0. Ya, tapi sekarang dia sudah diambil lagi oleh pelatih Tony Popovic setelah sembuh dari cedera, pemulihan. Nah, dia akan bermain di garis depan. Udah pasti ini Kusengi yang akan bermain dan akan berhadapan. Ini menjadi tugas bagi Jay Ises untuk mematikan pemain tersebut. Dia menjadi top skor sementara, 2 gol di putaran ketiga bersama dengan Australia, dan dia menjadi penyelamat ketika hampir kalah melawan Bahrain di Bahrain dan bermain imbang 2-2, dan dia mencetak gol kedua itu kalau nggak salah juga di menit 90+6 injury time. Itu yang mendebarkan bagi Australia. Kalau sampai kalah lawan Bahrain, Australia sekarang ada di peringkat ketiga, bukan di peringkat kedua, ya. Dan mereka juga kalah lawan Bahrain di kandang. Jadi Bahrain menyulitkan mereka dan mereka tidak mampu mengalahkan Bahrain dalam 2 pertandingan. Ya, bahkan itu tadi mereka sempat ketinggalan dengan 2-1, dan untung saja ada Kusengi Yengi. Ini pemain berbahaya. Totalnya sudah membuat 6 gol bersama dengan Australia, karena 4 gol lainnya di putaran kedua, sehingga akan membutuhkan konsentrasi penuh bagi Jay Ises dan Mads Hilgers
kalau dimainkan lebih awal, atau Rizky Ridho, siapapun itu, untuk saling bergantian mematikan ruang gerak dari Koscielny Yenggi. Saya pikir bagi Izes ini biasa saja. Dia terbiasa dengan striker-striker yang jauh lebih top dari pemain Portsmouth ini, karena Koscielny Yenggi bermain di Liga Championship. Oke, sampai di sini dengan saya, Bung Ropan.